Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Baik. Pada pertemuan kali ini atau pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan khitan, yang mana kemarin sudah kita bahas ya sedikit, baik itu berkaitan dengan pengertian dan juga tentang sejarah pensyariatan atau diperintahnya untuk melaksanakan ibadah khitan. Nah, ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan hukum khitan. Sebelum kita belajar atau memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya nanti ilmu yang kita pelajari itu mudah diserap oleh otak kita dan supaya juga ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat bagi kita semua. Mari berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku rela kalau Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhanku, wabil islami dina, Islam itu sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku, wabil Qur'ani imama, dan Al-Quran sebagai imamku atau pedoman hidupku, wabil Ka'bati qiblata, dan Ka'bah itu sebagai kiblatku, wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang yang beriman sebagai saudara-saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir lana wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kepada kami kesusahan dalam belajar, apalagi belajar ilmu agama. Rabbi tammim bil khairi ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya engkaulah Allah, Zat yang maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Bapak sekalian, di pembahasan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hukum khitan. Nah, kita akan baca dulu. Silakan anak-anak sekalian itu sambil mendengarkan juga bisa membuka buku. Berkhitan ini merupakan sunnah. Ini sunnahnya yang dimaksud di sini itu bukan sunnah dalam istilah fikih ya, yang mana itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan itu tidak apa-apa atau tidak mendapat siksa. Bukan sunnah itu ya, karena sunnah itu nanti punya beberapa definisi, dan di sini sunnah yang dimaksud ini adalah salah satu bentuk jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau syariat. Ini ada di dalam kurung itu ada tulisan syariat. Khitan harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Orang yang tidak melaksanakan khitan berarti orang tersebut membenci sunnah Rasul. Siapa orang yang membenci sunnah Rasul bukan tergolong umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. An Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin al-khitanu wat ta'atturu was-siwaku wan nikahu rawahu Tirmidzi. Artinya, Abu Ayyub ini salah seorang sahabat Nabi ya, berkata
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada 4 perkara yang termasuk dalam sunnah para rasul atau syariatnya para rasul, yaitu yang pertama khitan. Ini yang sedang kita pelajari. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Yang ketiga, bersiwak. Yang keempat, menikah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kemudian di bawah hadis ini dijelaskan bahwasanya khitan untuk anak laki-laki hukumnya wajib. Nah, apa pengertian wajib? Masih ingat nggak pelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Mungkin di kelas 1 atau kelas 2 tentang istilah wajib, kemudian ada haram, kemudian ada sunnah, makruh, mubah. Ini kalian 5 istilah ini masih ingat nggak? Kalau lupa, coba diulang-ulang kembali. Dan ini harus dihafal ya. Soalnya ini kalau kita belajar fikih, kelima istilah ini akan sangat sering kita jumpai. Nah, kalau kalian lupa nanti kalian bakalan pusing untuk memahaminya atau kalian mungkin bakalan lama untuk bisa menyerapnya. Yang pertama yang dimaksud wajib itu adalah jika kita melakukan perbuatan tersebut itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Nah, apabila kita tinggalkan perbuatan ini, perbuatan yang bersifat wajib, maka hukumnya kita berdosa. Orang yang melakukan dosa diapakan? Disiksa di neraka. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: Annal aqlufa la yutraku fil islami hatta yakhtatina. Rawahul Baihaqi. Artinya sesungguhnya orang yang tidak dikhitan itu tidak akan dibiarkan masuk Islam sampai ia berkhitan. Hadis riwayat Baihaqi. Ini maksudnya mungkin ya kalau ada seorang non-muslim pengen masuk Islam mungkin ini bakalan disuruh untuk berkhitan. Kemudian khitan untuk perempuan hukumnya juga tidak wajib, berbeda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu wajib, tapi bagi perempuan itu tidak wajib. Nah, ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini coba kita lihat hadis yang di bawahnya. An Abi Ayyub qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-khitanu sunnatun lirrijali wa makramatun linnisa'i. Rawahul Baihaqi. Artinya Abu Ayyub berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khitan itu sunnah. Ini di dalam kurung ya dijelaskan maksud sunnah di sini apa? Disyariatkan bagi laki-laki. Dan khitan ini juga merupakan suatu kebaikan bagi perempuan. Ini memang khitan di sini memang perempuan di sini tidak diperintahkan oleh agama atau agama tidak menegaskan bahwasanya perempuan itu harus wajib dikhitan. Kalau nggak dikhitan berdosa. Nggak begitu. Akan tetapi agama kita malah sebaliknya hanya sebatas menganjurkan perempuan untuk berkhitan. Mungkin ini nanti ada beberapa manfaat ya yang bakalan kita dapatkan kalau kita berkhitan, berbeda sama orang-orang yang tidak berkhitan. Salah satu manfaat yang kita dapatkan itu dari sisi kesehatan. Ini sering kita dapatkan berita bahwasanya khitan itu bisa menjadi bisa menyelamatkan kita atau membantu kita menghindari dari beberapa penyakit yang berhubungan dengan kelamin. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup singkat karena pembahasannya juga singkat. Dan nanti seperti biasa kalau kalian punya pertanyaan silakan
kirim pesan ke WhatsApp Bapak. Nanti insya Allah akan Bapak balas ketika Bapak sedang luang dan memperhatikan pesan kalian. Baik, mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.